Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai penyimpanan alat di laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Diah Ainutria dengan NIM 140142290 dari Rombel M, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2022. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui cara menyimpan alat di laboratorium yang baik dan benar, serta untuk mengetahui jenis alat dan bahan apa saja yang berada di laboratorium. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium? Nah, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menjaga kondisi alat dalam keadaan baik. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian alat. Yang ketiga, menjamin K3 atau keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Yang keempat, mengetahui gejala kerusakan alat sejak dini. Yang kelima, menghindari kerusakan alat. Dan yang keenam, memudahkan dalam menemukannya. Di sini terlihat contoh penyimpanan alat di laboratorium. Terlihat di lemari sudah dikelompokkan berdasarkan jenis alat berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Selanjutnya adalah penyimpanan alat berdasarkan bahan dasar pembuatnya. Yang terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama berdasarkan bahan dasar gelas atau kaca, seperti tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia, iron liner, gelas ukur, labu ukur, corong, dan sebagainya. Yang kedua, besi seperti kaki 3, pembakar, tang cawan, kawat kasa, ring besi, klem pemegang, klem buret, penjepit tabung, sekat sabung, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kayu, seperti rak tabung, rak pipet, volumetrik, rak buret, penjepit tabung, dan sebagainya. Yang keempat, berdasarkan porselen, seperti cawan porselin, cawan dan alu, bak pembakaran porselin, segitiga, tungku listrik, pelat tetes, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah plastik, seperti pompa suntik, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, selang plastik, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan bahan karet, seperti pompa filler, selang karet, sumbat botol, sarung tangan, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan alat-alat listrik, seperti power supply, amperemeter, voltmeter, multimeter, dan neraca listrik. Yang terakhir, berdasarkan alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, contohnya buret, termometer, neraca, dan sebagainya. Untuk bahan yang terbuat dari gelas atau kaca disimpan dalam rak khusus dan dipisahkan dari alat berbahan logam karena untuk menghindari benturan agar tidak pecah dan rusak. Sedangkan untuk pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume disimpan di rak pipet. Untuk bahan yang terbuat dari porselen disimpan di rak paling atas yang terbuat dari kayu karena porselen memiliki beban yang cukup berat. Selanjutnya, untuk bahan yang terbuat dari besi disimpan di lemari rak yang diletakkan bagian paling bawah untuk memudahkan agar diambil. Selanjutnya, untuk bahan yang terbuat dari plastik diletakkan di lemari rak. Dan yang terakhir, untuk spatula, tabung reaksi, termometer disimpan di bak plastik. Nah, karena tadi sudah membahas mengenai pengelompokan alat, sekarang adalah pengelompokan bahan. Nah, pengelompokan bahan dibagi menjadi 8 juga, yaitu yang pertama, bahan beracun, kedua, bahan korosif, ketiga, bahan mudah terbakar, keempat, bahan mudah meledak, kelima, bahan oksidator, yang keenam, bahan reaktif terhadap air, yang ketujuh, bahan reaktif terhadap asam, dan yang kedelapan, gas bertekanan. Untuk syarat penyimpanan dari masing-masing bahan itu berbeda-beda tergantung bahan apa yang akan disimpan. Semisal, bahan yang bersifat mudah beracun dan bahan yang bersifat mudah terbakar akan berbeda syarat penyimpanannya. Berikut ini akan ditampilkan video materi yang akan membuat kita semakin mengerti mengenai penyimpanan alat di laboratorium. Berdasarkan video, kita dapat melihat bahwa laboratorium tersebut sudah ditata dengan baik. Posisi dari alat-alat sudah dikelompokkan berdasarkan jenis bahan dasar penyusun alat, seperti bahan gelas atau kaca, porselen, dan sebagainya. Peralatan yang berbahan gelas atau kaca disusun di rak atas karena bebannya yang ringan dan juga mudah dicari. Untuk penyusunan alat berat diletakkan di bawah karena bebannya yang berat dan bertujuan supaya mudah diambil.
selanjutnya kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah dalam penyimpanan alat perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu memperhatikan jenis bahan dasar penyusun alat, memperhatikan bobot beban alat, dan tidak menyimpan alat yang berat di tempat yang tinggi agar mudah dijangkau. Penyimpanan alat yang baik dan benar akan membantu untuk mewujudkan prinsip aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan di video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.